Oke, mari kita mulai. Coba deh jujur, pernah nggak ngerasa kalau pelajaran sejarah itu isinya cuma tanggal sama nama-nama yang bikin ngantuk? Hari ini, kita bakal lihat sejarah dari kacamata yang beda banget. Dimulai dari skala waktu yang luar biasa besar. Coba bayangin ya, alam semesta kita ini udah ada selama 14 miliar tahun. Itu angka yang bahkan susah banget kita bayangin. Penuh sama ledakan bintang dan pembentukan galaksi. Setiap detik dalam hidup kita itu cuma kayak sebutir debu di lautan waktu kosmik yang super luas ini. Nah, sekarang coba kita persempit fokusnya. Dari 14 miliar tahun itu, manusia modern kayak kita-kita ini baru muncul sekitar 200.000 tahun yang lalu. Jadi, sebagian besar waktu alam semesta ini ada, kita bahkan belum eksis. Dan kalau kita zoom in lagi, lebih dekat lagi, negara kepulauan seperti Indonesia baru merdeka dan diakui secara luas sekitar 74 tahun lalu. Itu cuma sekejap mata loh dalam garis waktu alam semesta. Ini nunjukin betapa barunya sebagian besar sejarah yang kita pelajari di sekolah. Nah, dengan semua drama kosmik dan skala yang epik ini, muncul satu pertanyaan besar. Kenapa ya pas di kelas dengar kata sejarah, reaksi pertama kita seringnya malah nguap? Ngaku deh, ada nggak sendirian kok kalau ngerasa gitu. Nah, ini dia poin pentingnya. Mungkin masalahnya bukan di sejarahnya itu sendiri, tapi di cara kita diajarin buat ngelihatnya. Gimana kalau kita bisa putar balik cara pandang kita sepenuhnya? Disinilah kita coba ubah cara pandangnya. Lupain deh pandangan lama yang isinya cuma hafalan fakta-fakta kering. Coba deh, pikirin sejarah itu kayak kamera di HP Anda, sebuah alat canggih yang berguna banget untuk masa kini. Analogi ini pas banget kan? Kamera itu nggak cuma ngambil gambar, tapi juga nyatet kapan dan di mana foto itu diambil. Nah, itulah konteksnya. Terus kita simpan fotonya di album buat dilihat lagi nanti, persis kayak artefak sejarah yang disimpan di museum. Sejarah itu ngasih metadata untuk hidup kita sekarang. Oke, ini semua kedengarannya keren secara konsep. Tapi kita realistis aja deh. Apa gunanya semua ini di kehidupan nyata Anda buat karir Anda nanti? Nah, ini dia bagian pentingnya. Apapun bidang yang Anda minati, coba pelajari sejarahnya. Mau jadi ahli maritim? Coba deh pelajari lagi gimana Archimedes nemuin prinsip daya apung. Itu bisa memicu ide brilian yang nggak akan Anda temukan di buku teks modern. Atau mau jadi pilot? Coba dalami cerita Wright bersaudara yang gagal berkali-kali sebelum akhirnya berhasil. Ini bakal ngasih pemahaman yang jauh lebih dalam soal inovasi. Tapi jangan percaya omongan saya aja. Yuk kita dengerin langsung dari seorang sejarawan profesional tentang kenapa masa lalu itu penting banget buat masa depan kita. Dan kutipan ini, kena banget intinya. Jadi sejarah itu bukan soal terjebak di masa lalu. Sejarah itu alat navigasi. Dengan paham dari mana kita datang, kita jadi lebih ngerti kita ada di mana sekarang. Dan yang paling penting, kita jadi lebih tahu mau kemana. Nah, yang menarik juga, alat navigasi ini ternyata nggak selamanya seperti yang kita kenal sekarang. Percaya nggak, cara kita ngelihat sejarah sebagai satu pelajaran itu punya sejarahnya sendiri loh. Dulu, sejarah itu bukan mata pelajaran sendiri, tapi bagian dari teologi atau filsafat. Baru deh di abad ke-18 di Jerman, sejarah mulai dianggap sebagai bidang studi yang serius. Ini ngebawa kita ke satu pemahaman yang penting banget. Kita harus berhenti mikir kalau sejarah itu cuma soal perang dan politik. Itu cuma puncak gunung esnya aja, bagian super kecil dari cerita yang jauh lebih besar dan lebih kaya. Serius deh, hampir semua hal itu punya sejarahnya. Ada sejarah kedokteran, sejarah teknologi, bahkan sejarah tentang sebuah gagasan. Filsafat, matematika, fisika, semua yang kita pelajari hari ini adalah hasil dari evolusi panjang yang menarik. Jadi, apapun minat Anda, pasti ada sejarahnya. Dan, benar kata Dr. Farid, sejarawan modern itu nggak kerja sendirian. Mereka itu kayak detektif yang pakai alat dari hampir semua bidang lain. Sosiologi buat memahami masyarakat, geografi buat konteks, bahkan kimia buat nentuin umur artefak kuno. Ini adalah bidang yang super interdisipliner. Ini kontras banget sama cara kita nerima informasi sekarang. Siklus berita 24 jam itu bikin kita pusing sama apa yang terjadi sejam terakhir, seringnya tanpa konteks. Sejarah, di sisi lain, ngasih kita teleskop, bukan cuma lubang kunci. Kita bisa lihat gambaran besar 200.000 tahun ke belakang, jadi kita bisa nemuin makna dan pola yang lebih dalam. Jadi intinya inilah masa lalu itu.
Bukan lagi tumpukan buku tua berdebu di perpustakaan, tapi sebuah harta karun. Harta karun yang isinya pengetahuan, pelajaran moral, dan inspirasi yang nggak ada habisnya. Asal kita mau melihatnya dengan pikiran yang terbuka. Coba pikirin deh, semua penemuan hebat Archimedes, semua pelajaran penting dari peradaban kuno, semua kemajuan sains yang udah kita capai, gimana caranya semua itu bisa bertahan dan berkembang selama ribuan tahun? Kok bisa pengetahuan ini nggak hilang di telan zaman? Semuanya bergantung pada satu teknologi yang fundamental. Bahasa, itulah teknologi yang mendasari segalanya. Kemampuan kita buat mencatat dan menyampaikan ide-ide kompleks dari waktu ke waktu, itulah yang bikin sejarah bisa ada. Tanpa bahasa, setiap generasi harus mulai lagi dari nol. Jadi, lain kali Anda mikirin soal sejarah, ingat ya, Anda itu sebenarnya lagi mengakses arsip kebijaksanaan manusia yang paling besar, yang semuanya bisa terjadi berkat kekuatan bahasa.